Pemirsa, sebuah yayasan yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan berkelanjutan Indonesia melakukan sosialisasi di tengah masyarakat Jawa Barat. Selain menguatkan ketahanan pangan, sosialisasi juga mengenai pemanfaatan lahan secara produktif. Yayasan Swatantra Pangan Nusantara memberikan santunan kepada 220 warga yang tinggal di sekitar wilayah Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen YSPN dalam memperkuat kepedulian sosial sekaligus mensosialisasikan manfaat lahan secara produktif dalam membantu program ketahanan pangan. Sebanyak 220 masyarakat hadir menerima santunan serta mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat program-program YSPN. Pengelolaan lahan seluas 5 hektar ini mengusung konsep ketahanan pangan berkelanjutan dan memanfaatkan lahan secara produktif serta ramah lingkungan. Ini masih merupakan sekitar lahan kami percontohan yang kemarin kita kunjungi di sana, yang mau tidak mau kan kita terlibat interaksi langsung kepada masyarakat sekitar. Jadi ini merupakan pedulian kami yang dari sini terhadap masyarakat sekitar dari lahan percontohan kami yang di sana. YSPN berharap masyarakat dapat memahami pentingnya ketahanan pangan sekaligus terinspirasi untuk memanfaatkan potensi lahan yang ada di lingkungan mereka. Program ini juga diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kemandirian pangan masyarakat Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa menghadiri sebuah forum diskusi yang digelar di Kepulauan Riau. Melalui diskusi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami hingga melahirkan solusi konkret bagi berbagai isu sosial di sekitar. Ratusan mahasiswa dari 11 perguruan tinggi menghadiri forum diskusi mahasiswa yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Ali Haji. Program yang digelar di kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ini membahas sejumlah isu sosial, mulai nasional hingga internasional. Dengan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya, diskusi ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk saling bertukar pemikiran. Ya, dengan kegiatan ini kita berharap pemikiran-pemikiran dari kalangan muda, terutama mahasiswa itu bisa membawa gagasan-gagasan baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bangsa, terutama pada masa-masa saat ini di mana kondisi geopolitik kita yang dalam keadaan tidak baik, yang dapat mengancam kondisi nasional kita sendiri. Forum diskusi publik dengan tema yang relevan ini dinilai sebagai langkah positif dalam memperkuat wawasan kebangsaan. Sebuah kegiatan yang sangat bagus menurut kami karena temanya juga sangat menarik ya, bagaimana kemudian kita membahas terkait dengan stabilitas politik nasional dan internasional, di mana menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya memberikan informasi-informasi terkini terkait berbagai kondisi, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Diskusi ini juga menjadi wadah untuk memunculkan berbagai gagasan dan solusi konstruktif yang dapat menjadi kontribusi nyata mahasiswa dalam menyikapi persoalan sosial. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas intelektual mahasiswa dalam memahami berbagai isu global. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, PT PLN Persero memastikan dukungannya terhadap mobilisasi masyarakat melalui penguatan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. 1.600 unit SPKLU disiapkan di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatera, Jawa, Bali. Direktur Utama PT PLN Persero meninjau langsung kesiapan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Kunjungan ini juga mendatangi posko pelayanan terpadu PLN untuk merasakan pelayanan kesehatan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh para pemudik. Tercatat jumlah pemudik kali ini yang menggunakan kendaraan listrik diproyeksikan bertambah hampir 10.000 kendaraan. PLN pun menyediakan 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatera, Jawa, Bali untuk memfasilitasi kebutuhan pemudik. Siapan kami untuk mudik, terutama bagi para saudara-saudara kita yang menggunakan electric vehicle atau mobil listrik, alhamdulillah tadi kita cek semuanya berjalan dengan lancar. Kami sudah membangun 2 fitur baru, yaitu trip planner dan juga antri EV.
Kemudian kita prediksi bahwa jumlah pemudik menggunakan mobil listrik meningkat 1,5 kali lipat dibanding dengan pemudik menggunakan mobil listrik di tahun 2025. Optimalisasi SPKLU juga dilakukan dari yang sebelumnya slow charging menjadi fast charging dan ultra fast charging. Tak hanya di jalur utama mudik, secara nasional PLN bersama mitra telah menyiapkan 4.769 unit SPKLU yang tersebar di 3.097 titik strategis di seluruh Indonesia. Karena saya mau ke Padang itu kan ngarah ke Merak, ya terbantu banget lah ya, karena tadi saya khawatir juga, waduh sampai Merak nggak ada tempat cas gitu kan. Nah, tapi dengan adanya ini ya lebih enak, lebih aman lah, lebih nyaman gitu. PLN juga menyiapkan 15 unit SPKLU mobile serta lebih dari 5.000 personil yang bersiaga selama 24 jam. Pemudik juga dapat memanfaatkan fitur layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile, seperti Trip Planner untuk mengetahui lokasi SPKLU sepanjang rute perjalanan dan Antri EV untuk memantau antrian pengisian daya secara real time. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. MNC Group dan MNC Peduli menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan Amaliyah Ramadan melalui penyaluran bantuan dana sosial kepada Panitia Amaliyah Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kegiatan berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan tahun 2026 ini menjadi bentuk kepedulian serta perhatian MNC Group kepada masyarakat yang membutuhkan. MNC Group dan MNC Peduli turut hadir memberikan dukungan pada kegiatan Amaliyah Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dukungan ini ditunjukkan melalui bantuan uang tunai sebesar 250 juta rupiah yang dimanfaatkan untuk santunan anak yatim, buka puasa bersama, itikaf, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Sumbangan ini diberikan agar para anak yatim bisa merasakan keberkahan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam beribadah di bulan penuh berkah ini. Inilah rekreasi spiritual yang sangat indah di Jakarta, di Istiqlal ini. Istiqlal membuka diri untuk menerima berbagai macam kegiatan, dan mudah-mudahan Istiqlal ini mampu memberikan pencerahan sekaligus pemberdayaan terhadap masyarakat. Alhamdulillah kami MNC Group dan juga MNC Peduli hari ini menyerahkan bantuan santunan untuk anak-anak yatim piatu yang hadir di Masjid Istiqlal untuk bisa memberikan kebahagiaan dan berbagi di bulan yang suci ini supaya mereka bisa menikmati Ramadan dan juga bisa menikmati Hari Raya Idul Fitri nanti. Selain bantuan uang tunai, MNC Group juga berencana mendukung pengembangan ekosistem di Masjid Istiqlal, termasuk dalam layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah, termasuk zakat mal. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan.